Firman Tuhan hari ke-138 tahun 2024, buku Mazmur pasal 6 ayat 2, perikop doa dalam kesusahan. Ini merupakan keluh kesah Daud dalam menghadapi musuh dan dari kerabat sendiri dan tetap setia pada Tuhan. Hari yang ke-138 tahun 2024. Firman Tuhan yang diambil dari buku Mazmur pasal 6 ayat yang 2 dengan perikop doa dalam kesusahan. Sebagai ayat inti adalah sebagai berikut. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Ini kita melihat dalam perikopnya doa dalam kesusahan. Bagaimana sebenarnya sejarah Daud bisa dinobatkan menjadi raja? Ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang dialami Daud itu sangat unik ya, dan sangat panjang. Waktu dia bersama dengan Raja Saul, ya, di mana Raja Saul sebagai raja pada awalnya sangat kagum dengan Raja Daud dan menghargai semua pekerjaan Daud. Bahkan pada waktu orang Palestina ya, seperti Goliat yang menantang Israel dan menjadi persoalan bagi Raja Saul. Nah, sehingga Raja Saul mengumumkan, siapa yang kira bisa mengalahkan Goliat? Tampillah Raja Daud ya. Dia dari seorang gembala dan belum menjadi raja. Nah, dengan kekuatannya, dengan taktiknya, dia diberkati oleh Tuhan sehingga Goliat mati ya. Nah, maka dengan demikian Raja Daud makin terkenal. Nah, dalam perjalanan ya, kalau kita lihat dalam perjalanan Raja Saul dengan Raja Daud ya, tadi dalam perikop ini doa dalam kesusahan. Mengapa keluar permohonan Daud ya? Janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, katanya ya. Pengalaman Raja Daud dengan Raja Saul yang selalu dikejar-kejar waktu dengan ketenaran Daud tadi ya. Nah, sehingga Raja Saul sudah memperhitungkan bahwa ini akan menjadi raja. Nah, apalagi kita lihat dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6 ya. Ada semacam pernyataan daripada rakyat Israel. Nah, waktu itu ya, Raja Daud kembali mengalahkan orang Palestina. Keluarlah orang-orang perempuan dan dari seluruh kota Israel yang menyongsong Raja Daud. Jadi dengan kemenangan Raja Daud, perempuan-perempuan di seluruh kota Israel itu datang menyongsongnya. Nah, dan mereka bernyanyi, ya, bernyanyi, tapi itu menyindir
Raja Saul. Nah, kalau kita dengar daripada ucapan-ucapan daripada perempuan-perempuan itu begini, ya. Daud kembali mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari seluruh kota Israel, menyongsong Raja Daud sambil bernyanyi dan menari-nari, ya, bersukaria. Dan mereka mengatakan seperti ini, ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, ya. Tetapi Daud berhasil mengalahkan berlaksa-laksa. Ya, jadi beribu-ribu dengan berlaksa-laksa ya berbeda. Laksa itu sudah jutaan lah, ya, udah banyak. Nah, maka bangkitlah amarah Saul dari perkataan itu, ya. Artinya Raja Israel sudah mau menyepelekan Saul. Kira-kira begitu pikiran daripada Saul, ya. Nah, karena mereka sudah bangga-banggakan Raja Daud, ya. Nah, jadi Saul bisa membunuh beribu-ribu, tapi Raja Daud berlaksa-laksa. Wah, timbullah amarah Saul. Nah, sehingga dengan berbagai cara, ya, Raja Saul hendak membunuh Raja Daud, ya. Bahkan, ya, waktu Raja Saul hendak mengangkat Daud menjadi mantunya, itu pun diberikan cobaan, ya. Jadi dia harus memberikan kulub manusia, ya, sebanyak 100. Nah, tapi Raja Daud menyanggupi. Dia mendapatkan 200 membunuh orang Palestina, diberikan. Nah, sehingga Raja Daud menjadi menantu Raja Saul. Nah, itu kita tahu bahwa yang jadi istri daripada Raja Daud adalah Mikal. Nah, waktu Daud sudah memberisti Mikal, nah, ini pun Raja Saul tetap mempengaruhi Mikal supaya Daud ini hendak dibunuh. Nah, jadi pada suatu hari Saul memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya supaya Daud ditangkap. Wah, dia tahu berada di tempat putrinya Mikal, ya, Daud, karena sudah suami istri. Nah, tapi Mikal mencium, ya, karena istri Daud itu sangat cinta kepada Daud, si Mikal, ya. Akhirnya Mikal menjatuhkan Raja Daud dari jendela, keluar kau. Nah, sehingga dia lari, ya. Raja Daud lari. Nah, kemudian Mikal mengambil terapim, ya, semacam patung menyerupai manusia, ditaruhlah di tempat tidur. Nah, kemudian kepalanya diberikan dengan tenunan daripada bulu kambing, ya. Nah, ditutupilah kepalanya. Begitu datang pegawai atau pengawal daripada Raja Saul, datanglah Mikal. Jangan ganggu dia. Daud, dia belum raja. Daud dalam keadaan sakit. Dia masih panglimanya Saul waktu itu. Dia masih sakit. Nah, sehingga mereka pulang.
tidak jadi dibawa Raja Daud untuk dibunuh oleh Saul. Nah kemudian berapa kali Saul akan membunuh Daud, dan klimaknya adalah waktu Saul berbicara dengan Jonathan, ya. Nah, Saul diyakinkan Jonathan anaknya, ya, bahwa Daud orang baik dan tidak ada dendam pada raja, katanya. Nah, maka pada waktu itu sempat dia bersumpah tidak akan membunuh. Tetapi tiba-tiba Saul tetap hendak mau membunuh dia, ya. Dalam peperangan dibikin Raja Daud terdepan supaya mati dibunuh oleh Palestina. Nah, tapi dengan itu semua Raja Daud selamat dari rencana pembunuhan oleh Saul, ya. Nah, kemudian ada juga kekejaman Raja Saul itu, yaitu membunuh 80 orang imam pakai baju efod, coba. Dibunuh, ya. Dan disuruh orang Edom. Kalau temannya sendiri, istrinya sendiri tidak mau membunuh imam-imam itu, sebenarnya Abimelek itu waktu itu, ya. Ahimelek, ya, mau membunuh. Nah, sehingga ya disuruhlah orang Edom namanya Doeg. Nah, dan mereka memarang imam-imam itu, dibunuh 80 orang. Nah, kemudian juga penduduk Nob, yaitu kota imam itu, dibunuh semua. Tempat Ahimelek, ya, dibunuh. Laki-laki, perempuan, anak kecil juga dibunuh. Nah, inilah yang dilihat oleh Daud. Tidak ada peri kemanusiaan pada Saul. Nah, sehingga Daud terancam nyawanya, kapanpun pasti terancam, ya. Nah, dan Saul semakin menjadi-jadi. Nah, kemudian waktu itu tibalah saatnya Saul berhenti untuk membunuh Daud karena mau melawan musuh. Nah, jadi setelah musuh orang Palestina berkobar, ya, nah sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi Raja Saul untuk membunuh Daud. Ya, ini mungkin juga bisa juga dikatakan rencana Tuhan supaya Daud selamat dari kejaran daripada Raja Saul. Nah, kemudian waktu Raja Saul dan anak-anak Saul bertempur melawan Palestina, ya. Nah, sehingga meninggallah 3 anaknya Raja Saul, Jonathan, Abinadab, dan Malkisua. Nah, kemudian Saul dia luka parah, ya. Nah, pada saat Saul luka parah, dia panggil pengawalnya, bunuhlah saya daripada orang Palestina yang musuh membunuh, katanya. Tapi tidak mau. Nah, akhirnya Saul bunuh diri dengan pedang. Dia mati sendiri, ya. Nah, kemudian pengawalnya pun bunuh diri karena dilihat rajanya mati, dia bunuh diri. Nah, inilah kekhawatiran daripada Daud, maka timbullah doa dalam kesesakan. Daud merasa dia terpukul, dikejar-kejar, dan dia melihat kejadian Saul, ya. Itu termasuk murka Allah, coba.
kematiannya mengerikan. Bahkan mayatnya pun ya itu digantung di pintu daripada pemujaan orang Palestina itu. Ya, di dindingnya digantung supaya dilihat oleh masyarakat. Begitu kejamnya. Nah, jadi Raja Daud melihat peristiwa ini. Melihat peristiwa ini yang sangat mengerikan kalau murka Allah ada. Dan juga dengan pengalaman-pengalaman dari nenek moyang, ya, Daud melihat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, juga tulah Tuhan di Mesir. Sampai tulah terakhir, anak sulung dari semua Mesir laki-laki meninggal. Nah, kemudian di perjalanan juga, ya, dengan adanya penyembahan berhala di Gunung Sinai, 3.000 orang meninggal. Nah, kemudian ada lagi Allah murka kepada Korah, ya, anaknya Esau. Nah, kemudian Datam, ya, nah Abiran dan On, ini juga termasuk pemberontak dari keturunan Ruben, ya. Waktu mereka mengumpulkan masyarakat Israel untuk menyerang Musa. Wah, ini kepemimpinan Musa ini gak benar nih. Kita gulingkan ini. Nah, jadi mereka itu ada 250 pemuka-pemuka agama berkumpul untuk melawan Musa. Nah, apa yang terjadi? Semua itu mati ditelan oleh bumi. Coba, bukan mati karena perang, tapi bumi membuka ininya sehingga masuk ditelan ke dalam. Istrinya, anaknya, ternaknya, semua mati komplotan itu. Dan Musa mengatakan kepada Allah, laporan kepada Allah, siapa yang benar? Saya apa mereka? Bikin perapian. Kemudian Allah timbul, maka Musa memisahkan. Jangan dekat dengan Abiran, Datam, dan On, dan Korah. Dipisahlah. Begitu dipisah, mereka langsung ditelan oleh bumi. Tidak berhenti, ya. Itu tidak berhenti. Bangsa Israel ini memang berontak lagi mereka. Kenapa? Karena ya, saudara-saudaranya kok mati ditelan bumi. Oh, panas lagi nih bangsa Israel nih. Wah, Musa nih apa sih maunya mereka? Akhirnya disuruhlah Harun berdoa pada Tuhan, ya. Nah, maka dengan demikian turunlah penyakit sehingga mati 14.000 orang mati pada saat itu. Nah, sehingga dengan demikian baru sadar. Nah, inilah pengalaman daripada Raja Daud melihat semua kejadian dan pengalaman pada dirinya sendiri, bahkan anaknya sendiri hendak mengkudeta dia, Absalom. Coba kita lihat, Absalom, anaknya sendiri hendak mengkudeta Raja Daud pada waktu dia sudah raja, ya. Tapi kita tahu bahwa Absalom meninggal mengenaskan. Apa? Jenggotnya tersangkut di pohon sehingga dia kegantung, ya. Datang Joab, ya, itu masih keponakan daripada Raja Daud, dari adiknya perempuan, ya. Nah, dibunuh. Nah, tapi itu pun sebenarnya Raja Daud murah hati, jangan dibunuh. Perintahnya waktu itu jangan, tapi tetap dibunuh oleh si Joab, ya. Nah, dengan pengalaman ini semua yang dialami oleh Daud, maka muncullah ayat pada hari ini yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-6 ayat 2. Doa dalam kesusahan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Wah, ini. Nah, maka dengan doa daripada Daud, kita tahu bahwa hanya dengan Daudlah Allah membuat suatu perjanjian yang abadi dan tidak diingkari oleh Tuhan Allah.
dua perjanjian. Pertama, anakmu, keturunanmu, anak kandungmu sendiri akan menduduki tahta kerajaan yang paling hebat, yaitu Raja Salomo. Dan dialah yang akan mendirikan rumah ibadah. Raja Salomo lah yang pertama kali mendirikan rumah ibadah di Yerusalem. Itu yang pertama. Ada satu lagi. Keturunanmu lah menjadi raja segala raja dan ditakuti di dunia. Keturunanmu. Kita tahu. Generasi ke-60 Tuhan Yesus, keturunan Daud dari silsilahnya, menjadi raja segala raja. Dan akan memerintah selama-lamanya di Sion, tempat tinggalnya. Itu. Nah, makanya Sion menjadi tempat tinggal. Makanya dengan adanya tempat tinggal Sion itu, siapapun yang akan mengobrak-abrik Sion, baik bangsa Israel, ya, akan dibuang. Ya, kita lihat Zedekia menyembah berhala, Manase, ya, menyembah berhala, membuat patung di rumah ibadah, ya, tapi Allah marah karena itu sudah tempat tinggalnya selama-lamanya. Nah, jadi dengan pengalaman ini adalah doa kesesakan ini hari ini datang dari Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Ya sangat. Saya kira apakah ini berlaku pada kita? Sangat berlaku. Ya, terutama pada diri kita masing-masing ini sangat berlaku. Kita mohon, ya, boleh Tuhan marah sama kita, tapi dengan kasih-Nya. Jangan marah dengan murkanya, karena kita tidak tahan. Apa? Kalau Tuhan marah kepada kita dengan murkanya, kematian. Tapi kalau Tuhan marah kepada kita dengan kasih sayang adalah membuat kita semakin dewasa, semakin berpengalaman dengan Tuhan. Nah, kemudian mari kita lihat bacaan pagi, ya, karena dalam ini ada 3 nih bacaan pagi. Kalau kita lihat di sini, bacaan pagi adalah Ibrani pasal 13. Ini lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin Ibrani, ya, tetap Ibrani, tapi sampai ayat yang ke-19. Sekarang 20 sampai 21. Nah, kalau perikomnya tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini adalah doa penutup dari penulis kitab yang dikirim kepada orang Ibrani, ya. Nah, jadi Allah sudah menghidupkan Tuhan kita Yesus dari kematian. Ini menjadi perjanjian kekal antara Allah dengan manusia. Artinya, dengan kematian Tuhan Yesus dan dihidupkan kembali, inilah perjanjian kekal Allah dengan kita manusia, bahwa kita pun seperti itu yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi Yesus gembala agung, kematiannya perjanjian kekal antara Allah dengan kita. Nah, karena bangkit di hari ketiga. Nah, kemudian kiranya Allah menjadi sumber sejahtera itu. Jadi buat kita semua, dengan ada perjanjian kekal itu, kiranya Allah menjadi sumber sejahtera bagi kita untuk melengkapi segala yang baik untuk kita. Jadi enak ini, ya, kata-kata terakhir dua penutup ini di dalam kitab Ibrani, ya, pada orang Ibrani. Dan mungkin ini kalau melihat dari bentuknya kayaknya Paulus yang menyarankan ini. Nah, kemudian tadi sudah kiranya Allah sumber sejahtera itu melengkapi segala yang baik untuk kita. Sekarang kita baca malam yang tertulis dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8.
Yosua pengganti Musa. Nah, pada waktu Musa sudah berumur 120 tahun, dia memanggil bangsa Israel. Saya sudah tua, umur saya sudah 120 tahun. Maka dia titipkan kepada bangsa Israel bahwa Yosua pengganti saya. Nah, kemudian Musa berpesan, ya, apa pesannya? Tuhan sendiri membimbing, menolong engkau. Jadi dia meyakinkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel, ya. Nah, dan tetap melakukan hal-hal seperti yang sudah dilakukan, ya. Jadi penduduk yang ada di Moab, di tempat mereka tempati, harus dibunuh semua orang-orang di situ. Jangan biarkan hidup satu pun, ya. Dan duduki tanah itu. Itu tetap pesan Musa kepada Yosua apabila dia nanti membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Jadi penduduk yang ada di tempat itu semua bunuh. Nah, kemudian pesannya, Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Ia tak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau. Wah, enak. Jadi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau dan meninggalkan engkau. Karena ini pengalaman Musa, ya. Dengan sabar, dengan tabah, dia memimpin Israel, tapi tetap diberkati. Pada waktu dia umur 120 tahun, itu sebenarnya dia masih sehat, segar bugar, masih penglihatan masih jelas, ya. Cuman, ya memang Allah mengatakan kamu tidak bisa ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena waktu memukul batu, dia tidak menghormati Allah, cuman tidak menghormati saja sebenarnya, ya. Karena Allah mengatakan bicaralah dengan batu itu dan baru pukul air yang keluar. Nah, jadi Allah kan ada di situ, di batu itu, ya, yang menciptakan segalanya. Harusnya Musa berbicara dulu dengan batu, tapi langsung dipukul. Itu karena emosinya kan. Sehingga Allah mengatakan, oh Musa, kamu tidak bisa pergi ke tanah Kanaan. Walaupun sebenarnya, ya, kalau kita lihat umur manusia setelah air bah, itu Tuhan Allah sudah menentukan. Hanya sampai 120 tahun umur daripada manusia. Nah, sedangkan Musa sudah berumur 120 tahun. Apakah untuk menggenapi ini? Tapi itu hanya kuasa daripada Tuhan Allah. Tapi yang jelas, Musa tidak bisa pergi ke tanah Kanaan. Nah, kemudian dia memberikan pesan kepada Yosua sebagai penggantinya. Pesannya adalah, Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Ia tak akan meninggalkan engkau, ya, atau mengecewakanmu. Tidak akan mengecewakan dan meninggalkan. Jadi akan diberikan selalu yang terbaik bagi dia. Maka inilah pesan-pesan moral yang pada hari ini dalam doa kesesakan oleh Daud, dan juga merupakan pemberkatan daripada Musa, meyakinkan pemimpin itu kelangsungan bangsa Israel keluar dari Mesir itu di dalam perjalanan, ya. Nah, kemudian Allah sumber sejahtera kita dan memberikan yang terbaik buat kita, apapun yang kita inginkan. Selalu tujuan akhir hidup kita adalah fokus kepada life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang adalah surga atau Jerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati kita semua.